Pada bulan November 2003, kepolisian Vancouver telah menghabiskan biaya $70 juta dalam investigasi pembunuhan terbesar di Kanada. Sejak mereka menemukan penemuan mengejutkan yang mengerikan 1 tahun sebelumnya, berupa sisa-sisa manusia di sebuah peternakan babi milik miliarder muda. Dan yang paling mengejutkan, daging dari mayat-mayat wanita muda itu ia giling untuk memberikan makan pada hewan ternaknya. Dan sebagiannya lagi, ia mencampurnya dengan daging babi yang kemudian ia jual pada masyarakat. And what people don't realise is a leg of a human being looks very similar to a leg of pork. And if you're producing mince or something like that, you wouldn't know whether it was pork or a human being. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata yang mengguncang dunia dikupas dalam tayangan dokumenter khas K-Channel membuka jendela dunia. K-Channel opens a window to the world. Convict Canada's most prolific serial killer. A pig farmer by trade, he lured women who worked as sex workers in Vancouver's red light district to his farm. There he imprisoned them, tortured them, and ultimately murdered them. Their bodies were either fed to his pigs or put through an industrial meat grinder. A hedonistic, degenerate, a lacking in conscience predator. Robert William Pickton, atau sering dipanggil dengan Willie Pickton, lahir pada 24 Oktober 1949. Orang tuanya, Leonard dan Louise Pickton, sangat dikenal masyarakat di sana. Bahkan mereka memiliki banyak pengaruh terhadap sebagian besar orang, mulai dari pejabat publik, termasuk polisi, hingga politisi lokal. Mereka begitu menghormatinya. Karena keluarga ini dikenal sangat kaya. Mereka memiliki lahan yang sangat luas, bernilai jutaan dolar, dan usaha peternakan babi yang sangat besar. Memberi makan dan menyembelih hewan ternaknya adalah kegiatan keseharian keluarga ini. Willie mempunyai 1 adik laki-laki yang bernama David dan seorang kakak perempuan yang bernama Linda. Tetapi Linda tinggal bersama kerabatnya di Vancouver. Karena ayahnya percaya bahwa peternakan babi bukanlah tempat yang baik untuk seorang gadis untuk tumbuh. Sementara Willie dan David dituntut untuk fokus bekerja membantu peternakan keluarga. Terlebih sang ibu, ia mengajarkan 2 anak laki-lakinya untuk bekerja sangat keras. Bahkan dengan ciri khas suaranya yang melengking, ia sering meneriaki dan mencaci maki pada 2 anak laki-lakinya, menuntut mereka untuk sungguh-sungguh bekerja lebih keras di peternakan babi mereka. Bagi ibunya, babi adalah hal yang paling utama. Hingga ia tidak begitu memberikan perhatiannya pada perkembangan anak laki-lakinya, kebersihannya, dan pendidikannya. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Willie dan adiknya sering bolos sekolah. Mereka tidak mempunyai teman di sekolahnya, karena mereka sangat bau dari pakaian kotor yang jarang dicuci setelah mengurusi peternakan babi keluarganya. Bahkan di sekolah, teman-temannya tidak mau duduk dekat dengan mereka dan mengejeknya si anak bau. Saat usia 11 tahun, Willie membeli seekor sapi dari hasil uang tabungannya yang ia jadikan sapi tersebut sebagai temannya. Ia merawat sapi itu dengan sangat baik, karena sapi itu adalah satu-satunya temannya yang dapat menghiburnya. Hingga suatu hari, sapi itu hilang dan ternyata telah disembelih oleh ibunya. Willie menangis sangat histeris. Perasaannya sungguh sangat hancur karena telah kehilangan teman terbaik baginya.
Perjuangan Willy atas ejekan teman-temannya di sekolah telah membuatnya lelah, yang akhirnya ia putus sekolah di usia 14 tahun. Dan di usia remajanya ini, ia justru menemukan bakatnya dalam menyembelih hewan. Pada usia 18 tahun, akhirnya Willy bekerja paruh waktu sebagai penyembelih hewan ternak di peternakan keluarganya. Dan Willy sangat senang dengan pekerjaannya itu. Sementara Willy sedang bahagia menikmati pekerjaannya, sang adik David yang berusia 16 tahun, ia baru saja mendapatkan surat izin mengemudi. Tetapi saat ia sedang bersenang-senang sambil menyetir mobilnya, secara tidak sengaja, ia menabrak seorang anak laki-laki yang tengah berjalan di pinggir jalan pedesaan. Ia lalu segera pulang memberitahu ibunya. Dan sang ibu kemudian segera membereskan permasalahan putra bungsunya itu. Ia segera memasukkan mobilnya ke dalam garasi untuk diperbaiki dan dibersihkan. Sementara si korban yang masih hidup namun terluka sangat parah yang masih tergeletak di jalan, sang ibu segera menggulingkannya ke sungai hingga tenggelam. Dan polisi menyatakan kematian itu sebagai kecelakaan, sehingga tidak ada dari keluarga Picton yang didakwa melakukan kejahatan. It was a family where if you could get away with something, you got away with it. Picton's mother was extremely antisocial, and I think it was those antisocial traits that Louise had that really affected Willie and really shaped his feelings about what he could get away with. Tepat setelah ulang tahunnya ke-21, Willy kini bekerja penuh waktu di peternakan keluarganya. Ia memberi makan babi dan membersihkan kotorannya. Lalu setelah menyembelih babi, ia mengantarkan tong-tong berisi daging-daging babi pilihan ke pabrik pengolahan yang akan mengambilnya dan mengubahnya menjadi produk lain. Sementara sisanya, ia akan membawanya ke fasilitas pembuangan limbah hewan di dekat pusat kota Vancouver. Setelah perjalanan ke pabrik dan ke pembuangan limbah hewan, Willy sering mengunjungi lingkungan kumuh di downtown Eastside Vancouver, yang dikenal sebagai tempat para wanita penjajah cinta dan para pecandu barang haram terlihat sering berlalu lalang di seputaran jalan yang terdapat hotel-hotel murah dan bar-bar kumuh. Dan disinilah Willy sering menghabiskan waktunya untuk melepas lelah setelah bekerja keras sepanjang waktu. Di sini, Willy sering mengunjungi Hotel Astoria yang terdapat sebuah pub di dalamnya. Di lingkungan tersebut, ia melihat begitu banyak orang-orang yang keadaan ekonominya memprihatinkan, bekerja dengan menggadaikan harga diri dan tubuhnya demi untuk hidup. Dari sana, ia mulai banyak membantu orang-orang yang bisa ia bantu, di mana hal itu telah memberinya perasaan bahwa ia memiliki semacam kekuasaan yang dia nikmati, dan secara bertahap perasaan yang berkuasa dalam dirinya mulai tumbuh menjadi lebih ekstrim. Ketika hasrat gelap yang menguasai dirinya mampu mengubahnya menjadi seorang monster. Dan para wanita penjajah cinta di jalanan akan menjadi mangsa yang sangat mudah. Willie Picton yang kini berusia 25 tahun, dikenal oleh penduduk desa sekitar sebagai peternak besar pekerja keras. Walaupun ia pewaris peternakan dan lahan luas berhektar-hektar bernilai jutaan dolar, tetapi ia hidup sangat sederhana dan sangat ramah. Namun di sisi kehidupan yang lain, saat ia berada di kota, ia adalah orang yang royal, menjadi bos yang suka membagi-bagikan uang dan bubuk-bubuk haram pada para pecandu. Namun pada tahun 1978, hidup Willie berubah. Pada bulan Januari, sang ayah meninggal karena sakit. Dan tidak lama setelah itu, ibunya juga jatuh sakit. Ia mengidap penyakit kanker dan
Willy lah yang merawat ibunya dengan sangat telaten sepanjang waktu. Ia menyiapkan makanan dan mengerti popok ibunya. Hingga akhirnya sang ibu meninggal pada bulan April 1978. Sepeninggal kedua orang tuanya, Willy beserta kakak dan adiknya mendapatkan warisan berupa uang, rumah, lahan luas berhektar-hektar, rumah penyembelihan hewan ternak, serta peternakan babi yang sangat besar. Dan masing-masing dari mereka mendapatkan jutaan dolar. Dan rumah besar utama diambil dan ditempati oleh adiknya, David. Sementara Willy hanya tinggal di sebuah trailer di lahan peninggalan orang tuanya. Karena ia memilih mempertahankan peternakan babi dan rumah penyembelihan hewan. Karena itu adalah satu-satunya keahlian yang ia miliki. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Willy bisa melakukan apapun yang dia inginkan, kapanpun dia mau. Willy menjadi sering menjamu banyak wanita. Ia sering mengajak mereka pergi nonton film dan berbelanja dengan para wanita itu. Kini Willy memiliki banyak teman. Dan teman-teman Willy tidak keberatan dengan penampilan Willy yang agak kotor dan bau. Karena teman-teman Willy, baik pria maupun wanita, menginginkan sesuatu darinya. He was dirty and he lived like a pig and his life revolved around pigs. I really don't think he enjoyed life on the farm, but he knew it was his responsibility, that it was something he had to do. But what was interesting was that his family sold off quite a lot of the land in Vancouver that they owned for building houses. So the family became very wealthy. And this was a cause of many of his problems, because he then, once he became known to be wealthy, had lots and lots of hangers-on. People would start to become friendly with him, they were tapping him up for money, and he was getting a lot of attention because he had money. Willy sering membayar teman-teman wanitanya untuk membersihkan trailernya atau membantunya di peternakan. Tetapi mereka tidak pernah berhubungan intim dengan Willy. Hingga pada suatu malam di tahun 1980, Willy sedang melintasi jalan-jalan di East Side. Dia melihat seorang gadis muda di Hastings Street. Kemudian Willy mengajaknya masuk ke mobilnya dengan begitu ramah. Tetapi setelah gadis itu masuk ke mobilnya, Willy dengan cepat berubah menjadi kasar. Bahkan Willy mengancam dan melukai gadis itu dengan pisau. She was a 14-year-old that he picked up in his car in downtown Vancouver and attacked her with a knife. And he raped her and threw her out into a parking lot. Hingga akhirnya ia diinterogasi polisi setelah gadis itu membuat laporan. I did not take the knife away from her. I aimed it to her and I knifed her twice. I did that. I admit I did that. That's one thing I shouldn't have done. So you've never taken any of the prostitutes back to a trailer? Not since this incident, no. Hey. But before that incident? No. Dan tanpa dakwaan apapun, polisi membebaskan Willy. Kemudian ia melanjutkan rutinitasnya di peternakan. Setelah 2 tahun lalu ia mengantongi uang tunai sebanyak $2 juta hasil penjualan lahan pertanian bagian utara, warisan dari orang tuanya. Pada tahun 1996 ini, ia dan adiknya kemudian membuat acara sosial bertajuk Piggy's Palace Good Time Society atau komunitas bersenang-senang Istana Babi, yaitu acara-acara pesta liar yang dihadiri banyak pengendara motor, pria dan wanita, termasuk para wanita penjajah cinta. Sekitar ratusan orang hingga terkadang sampai 1.800 orang datang ke acara tersebut. Di sana terdapat banyak minuman alkohol. Mereka akan berdansa dan membuat gaduh. Willy mengubahnya menjadi semacam klub malam gratis yang tentunya banyak anak-anak muda yang tertarik untuk datang.
Dengan kekayaannya ini, Willie memegang kendali, memiliki kekuasaan atas banyak orang, terutama jiwa-jiwa yang malang dari kalangan ekonomi kelas bawah Vancouver. Dan dari sini, ia mulai mengeksploitasi para wanita penjajah cinta dan para wanita pecandu barang-barang haram untuk memuaskan fantasi hasrat liarnya. Tetapi ketika Willie tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, dia berubah menjadi kasar dengan begitu cepat. Pada suatu malam, seorang wanita penghibur bernama Wendy pulang bersama Willie. Kemudian mereka melakukan hubungan dewasa. Saat mereka sedang melakukannya, Willie mencoba memborgolnya. Namun Wendy berhasil melepaskan diri. Willie menjadi sangat marah. Lalu mereka berdua terlibat pertengkaran hebat hingga saling tusuk dengan pisau dapur secara silih berganti. Lalu Wendy berhasil melarikan diri, yang kemudian dibantu oleh sepasang suami istri lansia yang kebetulan lewat dan membawanya ke rumah sakit. She's got scars everywhere, all over the place. It's horrible. Like huge scars, like really like gosh down there to there. Akibat kejadian tersebut, polisi mendakwa Willie dengan penyerangan. Tetapi Wendy terlalu takut untuk bersaksi hingga ia tidak pernah muncul ke persidangan. Dan alhasil, kasus terhadap Willie pun akhirnya dibatalkan. Seperti biasanya, di malam hari, Willie mengendarai mobilnya di jalanan East Side. Ia kemudian mengajak wanita berusia 24 tahun, Money Frey. Ia adalah seorang pecandu bubuk haram. Willie sepakat akan membelikannya bubuk haram dengan imbalan berhubungan badan dengannya. Setelah Money Frey pergi bersama Willie ke trailernya, Marnie tidak pernah terlihat lagi. Marnie bukanlah wanita pertama yang menghilang dari lingkungan downtown Eastside Vancouver yang kumuh. Tetapi 21 wanita telah menghilang di kawasan tersebut sejak 2 tahun terakhir. Tidak ada satupun yang mencurigai Willie Pickton. Setahun kemudian, 9 wanita kembali menghilang. Dan di tahun ini, beberapa anggota keluarga dan teman-teman mulai mengajukan laporan polisi. Namun pihak kepolisian tidak menanggapinya dengan serius. You phone them and explain to them that we think that she could be on this farm or somewhere out in Port Coquitlam. They didn't seem to care. Atas keresahan para wanita penjajah cinta jalanan yang mengetahui mereka menjadi sasaran monster yang ada di jalanan. Kemudian, Elaine, pengelola tempat penampungan yang menyediakan makanan dan layanan sosial bagi wanita yang bekerja di jalanan. Ia turut melaporkan wanita-wanita hilang ke polisi. Tetapi polisi tidak menindaklanjutinya. Horrifying watching women going missing. We were so aware of it. I think we all felt so powerless to do anything about it. Laporan tersebut secara terus-menerus ditolak dengan alasan wanita-wanita yang diklaim hilang biasanya mereka pergi bersama pria-pria, pergi menemui keluarganya atau bahkan pergi keluar kota. Police don't like to investigate any case where there isn't a body. So they said, oh, she's just visiting her family in Florida or whatever. They didn't want to take these cases seriously. Lynn Ellington, seorang pecandu bubuk haram, adalah salah satu teman Willie. Mereka murni berteman. Willie sering membantunya, bahkan Willie mengizinkan Lynn untuk tinggal beberapa bulan di peternakannya. Dan pada suatu malam, setelah ia mabuk dan tertidur, kemudian ia terbangun karena mendengar suara-suara aneh. Ia melihat keluar dan melihat cahaya datang dari rumah penyembelihan hewan. Karena penasaran, Lynn lalu pergi untuk mengintipnya. Dan apa yang ia lihat akan membuatnya sangat terkejut dan ketakutan.
membuka jendela dunia. Dengan begitu jelas, ia melihat kuku kaki yang dicat ungu milik seorang wanita bergelantungan di depannya. Dan itu adalah korban terbaru bernama Georgina. Rupanya Willie mengetahui bahwa Lynn telah melihatnya sedang menyembelih korbannya. Lalu Lynn segera lari ketakutan, tetapi Willie tidak mengejarnya. Well, Willie was a bit of a conundrum. Perhaps he didn't kill Lynn Ellingson because she was a friend. He'd gotten to know her. Most serial killers kill people that they don't know. Lynn tidak melaporkan apa yang telah Willie lakukan. Ia justru memanfaatkannya untuk memperoleh uang lebih banyak dari Willie dengan memerasnya. Robert William Picton, sang miliarder peternak babi itu, kini menjadi pembunuh berantai paling produktif di Kanada. Sudah lebih dari 30 wanita hilang dari jalanan Vancouver, tetapi polisi masih saja terus mengabaikannya. Dan Willie terus melanjutkan mencari korbannya. Kali ini, korban tersebut adalah Brenda Wolf, seorang pecandu bubuk haram yang datang ke peternakan babi dan berharap Willie bisa membelikan bubuk haram untuknya. Dan sejak saat itu pula, Brenda tidak pernah terlihat lagi. Seperti yang biasa Willie lakukan pada korban-korban sebelumnya. Setelah mengakhiri hidupnya, ia akan membawa mayat korbannya ke rumah jagal. Di sana, ia membuat mayat-mayatnya seperti yang biasa ia lakukan pada setiap babi yang ia sembelih. Memisahkan dagingnya, sementara sisa-sisanya ia masukkan ke dalam tong, lalu membuangnya seperti limbah yang harus dimusnahkan ke West Coast Reduction. He knew how to saw them, where to make the incisions in the body parts, how to skin them. In short, he knew what he was doing. They are entirely objects with whom to play. Playing with, messing with the body's post-mortem. To them, it matters not if the person is alive or dead, only that when dead, they can do more with the bodies. And this preparedness to play with the body, to mess with the body, to chop the body up. He really saw the producers no better than the pigs. Maybe they were sort of lowlifes to him, people that you could do things to. Him getting away with it just sort of further the thrill. Dengan semakin bertambahnya para wanita penjajah cinta jalanan yang menghilang tanpa jejak, kini para wanita yang biasanya mencari pelanggannya di kawasan tersebut menjadi ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka adalah incaran korban selanjutnya. Dan itu membuat Willie kini sedikit kesulitan untuk meyakinkan mereka datang ke peternakannya. Lalu Willie kini merubah strateginya. Ia meminta teman wanitanya, Dinah Taylor, yang bekerja di restoran, agar mengajak para wanita penjajah cinta dan pecandu barang haram untuk pergi berpesta ke tempat Willie. Dan meyakinkan mereka bahwa Willie punya segala yang mereka butuhkan. Uang, minuman keras, dan barang-barang haram. Not only being brought to him, but being brought to him to prepare for slaughter. He would usually accuse them of stealing something from him, stealing money from his wallet, something like that, and use that as an excuse to work up a rage against them, and then he'd attack them. Di awal tahun 2001, jumlah wanita yang hilang kini telah mencapai 62 orang. Pihak kepolisian kini tidak bisa lagi mengabaikan masalah tersebut. Lalu pada bulan April 2001, Departemen Kepolisian Vancouver dan polisi berkuda Kerajaan Kanada membentuk tim Satgas Wanita Hilang. Bahkan kepolisian membuat poster mencantumkan foto-foto wanita yang hilang dan menjanjikan akan memberikan hadiah sebesar $100,000
untuk informasi yang mengarah pada si pelaku. Dari 200.000 penelpon yang menghubungi polisi, tidak sedikit dari mereka yang menyebutkan tentang seorang peternak babi di sebelah timur Vancouver. Lalu Willie ditambahkan ke dalam daftar tersangka. Willie was suspected of literally butchering the women like the animals or the pigs that he butchered. Tetapi walaupun Willie telah diinterogasi atas kasus kekerasan dengan para wanita yang bekerja di jalanan sebelumnya, polisi tidak menyelidikinya lebih lanjut. They didn't really know how to look for a serial killer. They didn't have the manpower. They had terrible records. They didn't have a DNA bank to check the identity of these women. Oh, there goes Mr. Picton, covered in blood again. He's been slaughtering his pigs. And there were reports that he was up to no good. He reports that people were disappearing on his small holding. But when the police went there, what could they find? Pigs, meat, nothing. Picton was even known locally for using prostitutes. And he had a particular penchant for indigenous women who were prostitutes. And this was something he never hid from anyone. And these women, these indigenous prostitutes, were known to visit Picton's farm in large numbers. And yet, when large numbers of these indigenous women started to go missing, and we're talking about 50 ultimately, the police didn't want to make any connection. Tim Satgas penyelidikan kasus wanita hilang rupanya tidak mempengaruhi Willie. Ia justru terus melanjutkan pembunuhan beruntunnya. I think he thought he was sort of invulnerable. Again, going back to his mother, his mother got away with murder, and I think he felt sort of invincible. Pada bulan Juni, Andrea Jo menjadi korban Willie selanjutnya. Dan berikutnya, pada bulan Agustus, Willie kembali mendapatkan korbannya, seorang wanita bernama Serena. Tetapi kali ini, tidak seperti korban yang lain. Willie tidak segera membuang sisa-sisa mayatnya ke tempat pembuangan limbah hewan. Kali ini ia bertindak ceroboh. Ia justru mengawetkan kepala, tangan, dan kaki mayat tersebut ke dalam ember plastik yang ia simpan dalam freezer. Dorongan iblisnya yang telah mendarah daging membuat Willie tidak berhenti mencari mangsa. Dan kini ia berhasil membujuk Mona Wilson yang berusia 26 tahun. Akhirnya mereka melakukan hubungan orang dewasa di sebuah van camping di lahan peternakannya. Dan setelahnya, ia meningkatkan kekerasannya lebih kejam dengan menyiksanya terlebih dulu, lalu mengakhiri hidupnya dengan peluru dari pistol kaliber 22. Awal tahun 2002, rupanya awal yang diharapkan bagi kepolisian dalam penyelidikan kasus-kasus wanita hilang. Ketika polisi mendapatkan petunjuk yang tidak terduga dari seorang sopir truk yang sesekali bekerja di peternakan Willie Picton, yang mengatakan ia melihat senjata ilegal di dalam trailer Willie. Nama Willie yang sebelumnya masuk dalam daftar tersangka memungkinkan ia akan menjadi tersangka pembunuhan. Setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan, lalu polisi segera bergerak menuju peternakan Willie. Kepolisian Vancouver kini telah mengepung properti milik Willie. Di sini, mereka tidak hanya menemukan senjata api, tetapi mereka menemukan penemuan mengerikan yang akan memicu investigasi forensik terbesar dalam sejarah Kanada. Diawali dengan penemuan penyidik yang menemukan inhaler yang diresepkan atas nama Serena, salah satu wanita yang dilaporkan hilang. Kemudian tim Satgas menghentikan penyelidikan senjata api dan mendapatkan surat penggeledahan baru. Lalu Willie segera ditangkap untuk menghabiskan malam di balik jeruji besi.
Polisi lantas memberitahu media tentang terobosan dalam kasus ini. Dan dengan begitu cepat pada sore itu, semua wartawan, reporter, dan kru kamera dari seluruh negeri berdatangan mengepung peternakan horor ini. Dalam penggeledahan, polisi menemukan bukti pembunuhan Mona Wilson. Darahnya ditemukan meresap ke dalam kasur, ke lantai, dan ke dinding. Dan di tempat sampah di luar van, terdapat semua yang tersisa dari mayat wanita yang hilang. You could see her brain, you could see her hair, you could see the bisected human head floating in this pinkish soup. There were some freezers in there. One of the freezers contained 2 buckets with each containing the head and hands and feet of Serena Abbotsway and Andrea Josbury. Sementara di ruang interogasi, Willie menyangkal semua yang dituduhkan. Ia terlihat begitu santai dan sungguh menikmati dirinya sendiri. Setelah 11 jam interogasi intens, akhirnya polisi mengubah taktik dengan menempatkan petugas polisi yang menyamar sebagai narapidana yang akan bersama Willie dalam satu sel. Rupanya, taktik tersebut berhasil membuka mulut Willie tentang apa yang sebenarnya terjadi. Willie berhasil terpancing oleh seseorang yang ia anggap sebagai teman bicara, yang dapat dipercaya sebagai teman bicara. Dalam pengakuannya di dalam sel, di mana semua percakapannya telah terekam alat penyadap, Willie mengatakan bahwa ia telah merenggut 49 nyawa para wanita jalanan. Dan dia sebenarnya ingin mencapai 50 korban. Dan akibat ia ceroboh, akhirnya ia terhenti di korban 49. I think he was genuinely annoyed that he didn't reach 50 because that's quite a big figure. But I don't think he would have stopped. Too much pleasure, too much fun, too much enjoyment. People don't realize that serial killers actually enjoy what they're doing. In America, serial killers almost subconsciously compete. The numbers game is one way of competing, and to have the highest number, to have a resounding death count is quite a status thing. And many individuals, many killers will actually increase the number of people that they supposedly have killed. And in the idea of having such a high body count, Picton, as a Canadian, wanted to beat the American count. Willie juga memberitahu petugas polisi yang menyamar tersebut tentang bagaimana cara dia menyingkirkan mayat-mayat tersebut. By feeding his victims to the pigs, Picton has accidentally stumbled upon almost a fail-safe method of getting rid of bodies. And that's probably the most chilling thing of all, because there's nothing left of them, literally. These women to Picton were nothing more than meat. A man is an animal. Kasus pembunuhan oleh peternak babi di Kanada menjadi berita mengejutkan di Kanada dan Amerika Serikat. Tetapi berita yang tidak kalah mengejutkan lagi datang dari pejabat kesehatan Kanada. Dalam pernyataannya yang disampaikan secara resmi di televisi. Cross-contamination could mean that human remains did get into or contaminate some of the pork meat that was produced. It is quite clear that he used the rendering machine, females, into offal, into basically pig food. He was just not distinguishing between human beings and the animals from his farm who would also enter there. And what people don't realise is a leg of a human being looks very similar to a leg of pork. And if you're producing mince or something like that, you wouldn't know whether it was pork or human being. I don't know that he differentiated between pigs and women.
a contemptible capacity to use, abuse, and destroy. Peternakan Picton menjadi tempat penyelidikan forensik terbesar di Kanada terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan dengan mengambil 200.000 sampel DNA dan menyita 600.000 barang bukti. Penyelidikan yang tak tertandingi ini berlangsung selama 22 bulan. Mereka tiada henti, terus menggali siang dan malam di lahan luas milik Willie. Para arkeolog dan ahli forensik menggunakan alat-alat berat untuk menyaring 3.803 meter kubik tanah, mencari sisa-sisa manusia. Hingga penyelidikan ini menelan biaya hingga $70 juta. Dan pada akhir tahun 2005, polisi telah berhasil mengumpulkan bukti kuat untuk mendakwa Robert William Picton atas 26 pembunuhan. Jadwal persidangan Willie dimulai pada 2 Januari 2006. Pengadilan menjadi tempat berkerumun orang, baik dari keluarga korban maupun warga masyarakat yang ingin melihat peternak babi ini diadili. Begitupun juga para awak media yang ramai meliput berita perkembangan kasus pembunuhan yang menghebohkan ini. What makes Picton front page news is this almost perverse combination. Pig farming and, serial sexual predator. Namun dengan bukti yang dianggap kurang cukup dan dakwaan yang terlalu banyak, maka hakim membuka 2 persidangan. Pertama untuk 6 kasus pembunuhan dan untuk kasus berikutnya disidangkan tahun selanjutnya agar memiliki cukup waktu dalam pengumpulan bukti baru. Persidangan Willie Picton digelar di Pengadilan Tinggi New Westminster. Hakim sangat ketat dalam memberikan keleluasaan jalannya sidang pada awak media agar mendapatkan persidangan yang adil. Dalam persidangan, Willie mengaku bahwa dirinya tidak bersalah atas 6 kematian korban. Tetapi segudang bukti dan kesaksian Lane Ellingston yang bersaksi ia melihat apa yang dilakukan Willie pada orang hilang yang sudah meninggal malam itu menjadi hal yang dapat memberatkan Willie. Di persidangan terungkap kejahatan Willie yang sadis, bahwa Willie memikat para korban ke trailernya di sekitar lahan peternakan babi untuk berhubungan intim, merenggut nyawanya, memotong mayatnya, dan memberikan sebagian sisa-sisa tubuh korban pada ternak babinya. Bukti juga menunjukkan bahwa Willie telah mencampur daging korbannya ke dalam produk daging babi yang dijualnya pada masyarakat. Setelah proses perundingan juri selama 2 minggu, akhirnya pada 8 Desember 2007, Robert William Picton dinyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Putusan tersebut tentunya sangat mengejutkan semua orang, khususnya pihak keluarga korban. Tetapi Willie tidak lantas lolos dari keadilan. Juri menyatakan bahwa Willie bersalah atas 6 tuduhan pembunuhan tingkat kedua, dan Hakim Williams menjatuhkan hukuman maksimal pada Willie, yakni hukuman penjara seumur hidup di penjara federal tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Meskipun Willie mengaku telah membunuh 49 wanita, namun ia hanya didakwa atas 26 pembunuhan yang dapat diidentifikasi dengan bukti yang ditemukan di peternakan babi. Setelah Willie dinyatakan bersalah atas 6 dakwaan pembunuhan atas kematian Martin Frey, Georgina, Brenda Wolf, Andrea Jusbury, Serena, dan Mona Wilson,
jaksa penuntut kemudian mengumumkan bahwa mereka tidak akan melanjutkan 20 sisa dakwaan tersebut dengan alasan Willy telah mendapatkan hukuman maksimal. Keputusan tersebut tentunya membuat marah keluarga korban dan sebagian masyarakat. Hingga pada Desember 2012, Komisi Penyelidikan Perempuan Hilang menyatakan bahwa polisi telah gagal secara terang-terangan atas investigasi kriminal yang tidak becus. Pada tahun 2024, Robert William Pickton yang telah berusia 74 tahun dinyatakan meninggal setelah dirawat dengan alat bantu pernafasan dalam keadaan koma akibat diserang oleh narapidana berusia 51 tahun yang telah menusuknya 12 hari sebelumnya di Lembaga Pemasyarakatan Port Cartier-Quay, penjara dengan standar keamanan maksimum. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut referensi dalam kisah nyata dokumenter K Channel kali ini. Serta nantikanlah kisah nyata lain yang berbeda selanjutnya hanya di K Channel, membuka jendela dunia. This is a true story that shook the world. Uncovered in a signature K-Channel documentary. K-Channel opens a window to the world. K-Channel opens a window to the world.